Kadang-kadang kamu merasa nggak sih sebagai istri, jam kamu tuh bersama suami diambil gitu, dirampas, berkurang gitu jadwal kamu? Enggak, saya sih biasa aja sih. Biasa aja ya. Yang penting kan untuk ibadah gitu. Iya, Kalau saya iya. lebih senang begitu. Lebih seneng ya, Neng? Walaupun suaminya nggak di rumah, tapi perginya buat ngaji gitu ya. Penting. Tentang masalah keluarga. Kadang-kadang kalau Bang Jaka itu juga meninggalkan istri yang paginya udah ditinggalin siang, malamnya ditinggalin lagi gitu. Anak-anak juga ditinggal, istri juga ditinggal. Pulangnya sudah malam kan, kadang istri juga mungkin capek, dia udah tidur. Ada perasaan bersalah nggak sih, Bang? Kalau dibilang bersalah ya mungkin bersalah Pak Kiai ya, karena kualitas waktunya tuh sedikit, jadi kurang perhatian sama istri atau anak ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risma TV dimanapun berada, para subscriber kami yang kami cintai, alhamdulillah sore hari ini hadir kembali Risma TV di tengah-tengah Anda dalam rangkaian 1 jam bersama kru Risma TV. Kami segenap kru Risma TV mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa. Senang sekali sore hari ini saya yang sebetulnya biasanya jadi narasumber, sore hari ini saya menjadi host, dan silaturahmi kita pada sore hari ini, kedatangan kita adalah di kediaman Ustadz Zakaria atau yang lebih ingin dipanggil dengan sapaan Bang Jaka. Tentunya sore hari ini Bang Jaka bersama istri kita coba kulik, kita coba tanya, kita coba diskusi dan ngobrol lebih banyak tentang masalah keseharian. Kita ngobrol singkat dan sederhana aja ya. Assalamualaikum Bang Jaka. Waalaikumsalam Pak Kiai. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Neng Nur. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke. Nih lagi ada di rumah? Iya, kebetulan hari ini saya libur Pak Kiai. Oh, libur? Libur. Liburnya bukan hari Rabu pada dasarnya? Iya, karena kebetulan ada kesibukan lain ya? Betul, ya. Oh gitu. Bukan, jadi ada janji juga, jadi ya harus. Kerjanya office hour nggak sih Bang? Dari pagi sampai pagi jam 8 sampai sore jam 5 sore umumnya kerja gitu? Shifting ya? Oh, shifting Pak Kiai. Jadi saya tuh jadi ada shift pagi, shift siang, atau shift pagi dan shift siang, jadi seperti itu. Oh, itu apa sih Bang? Jasa apa barang? Barang Pak Kiai. Apa itu jenisnya? Jadi saya jual alat-alat olahraga, seperti sepatu. Oh, sepatu gitu. Betul. Oh, termasuk jam tangan? Jam tangan Smartwatch ya? sepatu paling aksesoris kayak Aksesoris aja ya? Iya, topi, kaos kaki. Oh, gitu ya. Sudah lama nih kerja di bagian ini? Alhamdulillah sudah lumayan lama Pak Kiai. Sebelumnya? Sebelumnya sama di produk ini juga apa namanya, fashion juga, baju. Oh gitu ya. Iya. Iya. Cuma hari ini karena kebetulan ada syuting Risma TV juga, jadi liburnya bisa di shoot begitu ya Bang ya? Betul kayak. Apa sih sebagai apa namanya kalau istilah di kantor tuh sih, kalau di departemen store itu jadi karyawan, jadi bos, enggak. jadi eksekutif gitu. Paling cuma sebagai kepala toko penanggung jawab. Jadi kayak store leader ya. Apa namanya? Store leader. Oh, store leader. Iya. Store leader tuh dengan pramuniaga itu bedanya apa itu Bang? Bedanya kalau kita kan sebagai store leader itu penanggung jawab toko. Jadi mengatur, mengontrol atau mengawasi kegiatan yang ada di toko pakai. Termasuk daftar piket. Siapa yang hari ini masuk, siapa yang libur? Enggak, bukan. Ya, betul. Kita buat schedule juga ada. Gitu ya. Betul. Kalau kan kalau mau lebaran tuh suka, kalau dulu itu di departemen store yang mainstream zaman dulu itu kan suka ada big sale. Yeah. Kalau malam takbiran. Kalau tokonya Bang Jaka ada begitu-begitu enggak? Ada pakai, kita ada namanya Ramadan sale atau Lebaran sale. Oh ada sama ya? Ada event-event itu seperti event-event ya, event istilahnya ya. Iya. Kadang kalau di agama lain juga kayak Imlek kan, kalau ada Natal gitu tuh ada juga eventnya ada, ya. betul Pak. Iya, jadi oke. Nah ini berarti istri senang, saya coba dikasih gantian. Iya. Berarti istri senang ya Neng kalau suaminya ada di rumah?
Senang juga Pak Ustadz. Senang juga ya. Eh, dalam seminggu berapa kali liburnya Bang Jaka itu? Kadang seminggu sekali, kadang 2 kali. Minggu sekali, kadang 2 kali. Kalau kayak kemarin kan sempat sakit lama tuh. Tuh nggak libur dia. Enggak. Masuk aja kerja. Ya kalau udah ini banget, parah banget sih ya iya. Libur ya. Kalau yang kemarin ini sempat dia sakit itu nggak libur. Yang sempat. Yang kemarin ini, yang 1 minggu terakhir ini kan dia sempat sakit. Sampai nggak terawih segala. Oh itu mah masih kerja Pak Ustadz. Kerja ya. Jadi demi harta itu ya. Demi harta pokoknya kerja gitu. Saya bukan demi harta karena mungkin masih bisa dibawa badannya Bang ya. Iya betul kayak karena ya nggak pusing juga jadi Dan masih bisa puasa ya. betul karena cuma batuk pilek ya radang sedikit alhamdulillah sih tetap jalan. Anak-anak itu ada berapa sih Neng di rumah? 2. Ada 2 ya. Yang besar masih sekolah apa udah selesai? Masih kuliah Di mana? di UHAMKA. Oh S1 ya, program S1 ya. S1. Ya bapaknya ini apa namanya? Bapaknya penanggung jawab store ya. Jadi gajinya besar ya. Kalau yang kecil perempuan, laki juga. Laki juga. Sekolah. Kelas 5. Kelas 5 SD. Enggak. Tapi kalau laki sama laki-laki mah nggak suka ribut kali ya. Berantem nggak sih Neng di rumah? Ya, kalau lagi akur-akur, kalau Gitu lagi ya. ribut mah ribut. Saya mau tanya sama istrinya nih, kalau dengan Bang Jaka kan kita sering ngobrol. Momentum Ramadan ini kan kita jadi punya waktu untuk menyapa keluarga dari kru Risma TV. Jaka ini kan jadi host juga di Risma TV, kadang juga dia juga diminta idenya oleh tim kreatif Risma TV gitu. Kamu terganggu nggak sih jadi istri sering ditinggal-tinggal? Kan Risma TV kerjanya syuting di luar gitu-gitu. Enggak. Terganggu nggak ya? Enggak terganggu. Nggak apa-apa ya Neng ya. Suaminya itu selain di rumah kerja, dia juga ada dakwah lain gitu di internet, di YouTube gitu. Yang kedua, suami kamu ini kan sudah hampir jadi kiai ya. Ini jamaah sahabat Risma TV, kemudian di sini banyak kru juga nih ya. Jadi saya TikTok sama kru juga. Ini Jaka itu kan hampir separuh lah itu kehidupannya itu ada aja di majelis sama di musola itu. Iya kan. Kalau malam itu ada beberapa majelis dengan saya yang dia ikuti. Dia juga kan mimpin yasinan juga sama baca maulid. Kadang-kadang kamu merasa nggak sih sebagai istri jam kamu tuh bersama suami diambil gitu, dirampas, berkurang gitu jadwal kamu? Enggak, saya sih biasa aja sih. Biasa aja. Yang penting kan untuk ibadah gitu. Iya, Kalau saya lebih senang begitu. Lebih senang ya Neng. Walaupun suaminya nggak di rumah tapi perginya buat ngaji gitu ya. Penting ibadah gitu. Ibadah ya. Tapi istri support nggak sih Bang Jaka itu jadi imam di musola Taqwa, jadi imam sholat Id, bahkan katanya sekarang diminta di Majelis Al Mukarim sana ya. Jadi udah melebar. Kamu kan berarti lebih banyak waktu ditinggalkan, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya, yang penting untuk ibadah sih. Selama untuk ibadah, untuk umat nggak apa-apa ya Neng. Nggak apa-apa. Kamu tuh, oke, saya nanya masalah Jaka lagi sekarang. Secara umum kegiatan keumatan kita gimana sih? Secara umum alhamdulillah Pak Kiai ya di kegiatan di R05 itu semangat atau girohnya dari jamaah itu Masya Allah luar biasa Pak Kiai ya. Jadi saya sebagai jamaah atau bagian dari warga RW 05 itu sangat bangga, terharu dan ya itu Pak Kiai untuk semua jamaah yang ada di RW 05. Kalau kaitannya dengan Desa Ramadan nih, RW 05 ini ada-ada aja. Ente juga kan termasuk yang pendukung Desa Ramadan itu. Iya. Programnya itu sebenarnya jalan nggak sih? Kayaknya banyak yang nggak jalan, bangkrut ya. Jalan nggak? Gimana penjelasannya? Untuk tahun ini dia jadi koordinator kebetulan. Ayo, gimana? Oke, untuk Desa Ramadan memang belum sepenuhnya berjalan, tapi akan segera direalisasikan begitu Pak Kiai ya. Ya baik semua yang ada di kegiatan itu yang udah jalankan, kita ada buka puasa bersama, ya terus juga kita ada sholat taraweh dan kita juga saat ini kan sedang penerimaan zakat fitrah sudah mulai juga berjalan. Ya, terus juga besok kita juga akan ada Hatmul Quran gitu ya. Yang akan diadakan
Hotmulnya besok ya? Betul, Malam besok malam hari Sabtu, hari Jumat, hari Jumat malam Sabtu tanggal ya. 6, iya. Oke, teknisnya gimana tuh Bang? Kalau jamaah Risma atau jamaah Mushola Taqwa, warga SK5 atau mungkin sahabat Risma TV mau ikut juga secara online gitu atau offline dari rumahnya. Oke. Itu teknisnya gimana sih Hotmul Quran yang ada di Desa Ramadan? Oke, untuk teknisnya kita memang di sini buat list Pak Kiai. Jadi nanti kita akan sebar list itu melalui WhatsApp atau Ya. grup-grup yang ada di majelis. Jadi bisa di list langsung diisi jus-jus berapa yang akan diinginkan. Jadi kita list kita share gitu. Pak Kiai. Ente udah ngelis? Udah, alhamdulillah sudah. Jus berapa? Saya jus di bawah Pak Adias Pak Kiai ya. Oh, saya jus Jus 25. 2728 ya. Iya, saya jus sama 26. istrinya 26 ya. Iya. Heeh. Ya, sudah mulai banyak yang ngelis ya. Alhamdulillah pakai Iya, untuk iya, Khatmul iya. Quran. Jadi programnya alhamdulillah sih insya Allah akan berjalan pakai Gitu ya. Kalau sinergi dengan remaja, ada kegiatan yang sinerginya dengan remaja di Desa Ramadan? Untuk remaja Karang Taruna alhamdulillah Ya. sih Pak Kiai kita saling koordinasi, saling kolaborasi ya. Mereka juga telah mengadakan kegiatannya kemarin acara Apa itu? apa namanya perlombaan Pak Kiai. Lomba antar masjid, lomba antar masjid. Bukan lomba antar warga aja ya. Oh, RW 05. gitu ya. Iya betul, Oke. lomba Apa itu lombanya? ajan, lomba mewarnai. Lomba anak-anak, rata-rata Betul, anak-anak. anak-anak betul pakai. Dan mereka juga ada kajian nanti insya Allah mudah-mudahan ada kajian. Ya. Eh, saya mau tanya sama Bang Jaka itu tentang masalah keluarga. Kadang-kadang kalau Bang Jaka itu malam Senin ngaji, malam Selasa ngaji, malam Kamis ngaji, bahkan udah diminta untuk hadir di Al-Mukarim juga kan habis Lebaran tuh Iya. malam Rabu. Kan banyak juga meninggalkan istri yang paginya udah ditinggalin siang, malamnya ditinggalin lagi gitu. Anak-anak juga ditinggal, istri juga ditinggal. Pulangnya sudah malam kan, kadang istri juga mungkin capek dia udah tidur. Iya. Ada perasaan bersalah nggak sih Bang? Kalau dibilang bersalah ya mungkin bersalah Pak Kiai ya karena kualitas waktunya itu sedikit. Jadi kurang perhatian sama istri atau anak. Ya seperti itu Pak Kiai. Jadi Bang Jaka punya cara untuk membayarnya. tapi saya tetap quality time Pak Kiai. Ya. Quality time tuh saya harus benar-benar Kapan tuh biasanya quality time Bang Jaka sama istri sama ya anak? ketika saya libur, Gitu ya. libur kerja, saya ajak istri, ya kalau memang lagi nggak puasa, saya ajak ya dia makan bakso, alhamdulillah Gitu ya. dia mau senang bang gitu pakai ya diajak jalan gitu. Ya yang murah-murah aja lah gitu ya. Diajak jalan juga nggak apa-apa. Iya. Tapi Iya. kalau istri itu jangankan diajak beli baju ke mall besar, kadang diajak beli bensin, pulangnya beli goreng-gorengan udah seneng ya Neng ya. Iya. Rata-rata gitu ya. Hmm. Saya mau tanya sama istrinya. Jadi ini sahabat Smart TV kebetulan mic-nya cuma satu nih ya, jadi bolak-balik ya. Kamu kan sudah punya rumah, kamu juga anak kamu kuliahnya juga lancar, kamu juga ada kendaraan, suami kamu juga posisi kerjanya baik gitu kan di kantor. Kamu pernah mengalami masa-masa sulit nggak sih Ning, dalam rumah tangga? Ya, alhamdulillah sih ya ada aja, ada enggaknya gitu. Gitu ya. Mm-mm. Kamu pernah nangis itu, mungkin saking sulitnya kehidupan, mungkin suami nganggur, mungkin anak sakit, mungkin kamu lagi ada konflik dengan apa namanya dengan suami. Pernah nggak kamu mengalami masa itu? Pernah kalau untuk masalah sakit, Oh, kapan itu Neng? ya pokoknya dari Abijar masih kecil, ya Dapik juga, ya ada aja ujiannya gitu. Untuk masalah sakit aja sih. Itu sehari 2 hari apa seminggu? Ya kadang seminggu, Gitu ya. iya. Tapi anak-anak udah yang agak lama itu kan yang kecil ya Neng? Iya, Udah ya, udah sehat iya, ya. udah alhamdulillah. Dan sehat. sekarang sudah sekolah ya. Iya. Oh, kalau dilihat dari kesibukannya Bang Jaka di majelis, kemudian di kantor, anaknya juga kan sekolah. Kamu kan di rumah setiap hari. Biasanya
apa yang dilakukan yang untuk ngisi waktu kosong? Suami nggak ada, anak-anak sekolah, kamu sendirian. Ngapain itu biasanya? Ngisi kekosongan waktunya. Ya kadang ya biasa kerja Pak Ustadz. Maksudnya nyuci. Kerjaan perempuan ya. Iya. Kerjaan istri nggak ada habisnya ya, Neng? Iya benar Pak Ustadz. Gitu ya. Kadang anak ada PR. Oke, apa sih yang paling kamu harapkan dari suami kamu nih kan kerja soleh juga gitu. Yang kamu apa sih kelebihannya, jangan kekurangannya, kelebihannya apa itu kelebihan Jaka itu? Yang kamu perasaan orangnya biasa-biasa aja gitu ya. Apa sih Neng, di mata istri sosok Jaka itu kayak apa? Ya Jaka itu orangnya baik. Baik ya. Dia perhatian sama anak. Iya. Sama istri baik Neng? Baik. Baik ya. Iya. Suka bentak, mukul gitu? Enggak pernah. Enggak pernah ya. Karena kan mungkin sahabat Risma TV juga ingin tahu ya sosok Bang Jaka di mata keluarganya gitu. Bang Jaka suka marah sama anak-anak? Ya ada marahnya juga. Ada. Tentang sholat. Iya, gitu ya. Kalau sholat tuh ini banget. Kalau disiplin sholat Bang Jaka tuh lumayan tegas gitu ya. Iya, sampai ya di rumah sampai bersih banget gitu. Iya. Sampai rame dah Pak Ustadz. Kalau udah masalah sholat ya. Ya kadang-kadang anak-anak lagi megang HP, nanggung gitu kan. Iya, itu benar. Pokoknya ini sholat aja. Iya, alhamdulillah. Saya mau tanya sama Bang Jaka, gini Jak. Kalau istri itu, kelebihan istri itu di mata ente itu apa sih? Kalau kita kan nggak boleh ya menilai istri orang kan. Kalau suaminya kan boleh. Apa sih kelebihan istri itu di mata ente? Kelebihan istri itu ya alhamdulillah sih Pak Kiai. Orangnya ya sederhana gitu Pak Kiai ya. Ya apa adanya, tidak neko-neko. Ya tidak konsumtif. Ya alhamdulillah gitu, orang pekerja keras, ya orangnya jarang nggak mengeluh lah gitu istilahnya. Dan selalu mendukung apapun yang dilakukan suami. Betul, alhamdulillah. Sama positif ya. Iya, selalu mendukung. Sejauh ini udah membahagiakan mau belum sih? Kalau dibilang membahagiakan sepenuhnya belum Pak Kiai. Belum ya? Ya, karena ya saya sih mungkin ya bersyukur aja punya istri yang memang baik ya punya baik buat anak, buat suami. Oke. Ada nggak sih persembahan yang mau diberikan ke istri 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, atau 2-3 tahun ke depan? Apa sih hadiah yang mau diberikan? Ini kan Ramadan, doakan manjur ya. Yang mau dipersembahkan ke istri ini 1-2 bulan ke depan atau 1-2 tahun ke depan tuh apa? Tadi sih sempat ngomong ya kan karena tadi sejalan sama istri. Iya. Mungkin tahun depan kita beli motor lagi kali Maya. Oh gitu ya. Kamu bisa antar anak sekolah, saya bilang gitu pakai. Ya mudah-mudahan dijawab sama Allah. Iya. Kalau 3 tahun 5 tahun yang akan datang? Ya insya Allah mungkin bisa ajak umroh bareng pakai ya. Oh mulia sekali ya. Insya Allah. Oh gitu ya. Pengennya umroh bareng gitu ya? Iya insya Allah kayak mudah-mudahan. Enggak sendiri aja gitu. Perempuan suruh ngurus anak aja dulu. Enggak, kalau bisa bareng ya. Semua perjuangan kan dari istri juga ya. Baik buruknya semakin sama-sama jalanin. Ente pernah nggak sih berada pada titik yang paling nadir dalam rumah tangga? Merasa ente gagal sebagai seorang suami, merasa ente sudah kurang maksimal sebagai ayah itu. Titik di mana ente hampir nyerah, tapi ente kuat. Kapan itu? Ya waktu itu pernah seperti Pak Kiai ya sempat mengalami kayak stres gitu ya. Iya. Ya karena ya memang sebagai orang tua kan memang berat sekali ya untuk didik anak. Jadi seperti itu. Ya terus juga waktu itu kan memang kondisi saya kurang fit juga. Jadi ya itu kondisi titik saya di mana saya merasa kayaknya kok saya perlu terus semangat untuk berjuang untuk sehat, untuk lebih sabar sama anak, kayak seperti itu. Oke. Baik, terakhir buat Nur, saya mau tanya gini. Saya mau tanya sama Nur. Mic-nya pindahkan. Nur, saya mau tanya sama kamu tuh begini. Kita ini kan hanya bisa berusaha kan? Kita tuh hanya bisa berusaha. Kita nggak pernah tahu ke depan akan kayak gimana. Anak kamu kan 1 masih kuliah, 1 masih kecil. Bang Jaka ini kan
bentar-bentar sakit, bentar-bentar sakit, berobat sembuh, ntar gampang sekali dia kena hujan dikit sakit, dia begadang sakit. Kamu kembali ke suatu saat kamu terjadi sesuatu sama Jaka, kamu menjalani kehidupan sama anak-anak kamu. Kalau sampai itu terjadi, gimana perasaan? Apa sih kamu minta setiap hari? Yang saya minta sih ya pada sehat semua, suami juga, ya rezekinya juga biar lancar. Gitu ya. Tapi kalau Jaka dipanggil dulu sama Tuhan, kamu nggak siap pekerjaannya? Ya siap nggak siap ya harus siap. Harus siap. Iya, karena kan umur takdir jodoh kan udah diatur sama Allah kan. Baik. Tapi Jaka ini orang baik, istrinya baik, Bang Jaka juga baik, dia banyak sekitar orang-orang baik. Pasti banyak doa-doa baik juga dalam hidupnya. Saya sih sangat yakin Jaka itu sehat panjang umur. Kalian berdua ini sehat panjang umur sampai kalian menjadi saksi keberhasilan dan kesuksesan anak-anak kalian. Terakhir buat Jaka sama Tony. Ada pesan buat istri? Pesan saya ya buat istri, biar sehat terus ya, panjang umur ya, biar bisa ngurus ayah, ya, ngurus anak ya, yang terbaik buat mama, biar sehat terus, biar bisa ibadah ya, sama Allah ya. Begitu pasti. Ya. Ada pesan buat sahabat Risma TV yang menyaksikan tayangan Ramadan atau Desa Ramadan atau tayangan ini, silakan buat sahabat Risma TV. Pesannya apa? Pesan bebas apa aja? Baik. Buat sahabat Risma TV dimanapun Anda berada, terus buat Pak Kiai, terima kasih atas dukungan, support dan semuanya yang buat kami keluarga. Yang pesannya mudah-mudahan di luar sana selalu diberikan sehat, ya, panjang umur, berkah ya, dan bisa menjalankan ibadah puasa ya, dan menjalankan ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kedepannya sahabat Risma TV bisa lebih lebih baik lagi ke depan. Oke, singkat saja. Pesan buat warga RW 05. Apa pesannya? Pesan Ramadan. Pesan buat Satu warga RW 05 ya, jadikan momentum Ramadan ini untuk selalu ingat pada Allah, ibadah dengan baik, dan bisa bersilaturahmi antar tetangga sama warga ya, dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan baik. Baik, terima kasih ya Ustadz Zakaria. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak ya. Makasih ya Neng, sehat-sehat ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan berbuah kebaikan. Amin. Buat kita semua, buat Ustadz Jaka, buat Nur, sama anak-anak di rumah. Pada puasa mereka? Alhamdulillah. Puasa, alhamdulillah. Belum ada yang batal ya, berjaman ya. Belum. Baik. Sahabat Risma TV dimanapun berada, tentunya kegiatan ini mengalami penyesuaian waktu dan banyak kegiatan di Desa Ramadan tentunya yang tidak ditayangkan oleh Risma TV, tapi bagi sahabat Risma TV yang ingin bergabung dalam kegiatan Ramadan, baik itu kegiatan takjil, baik itu kegiatan penerimaan maupun penyaluran zakat fitrah, kegiatan halqul Quran, dan kegiatan-kegiatan lainnya, bisa langsung datang menyapa kami di base camp kami Mushola Taqwa RW 05, Murah Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Satu, saya ada teman alumni dari Gontor, beliau membuat sebuah buku, ngarang sebuah buku tentang masalah-masalah update puasa di bulan Ramadan. Nanti akan tampil di sini ya bukunya, dan yang berminat silakan komen aja, harganya 150.000. Saya tidak ambil untung dan Risma TV tidak ambil untung, semata-mata kami mendukung usaha dan niat baik sahabat dalam mengembangkan keilmuan dalam bentuk tulisan sebuah buku. Demikian, sekali lagi Ustadz Zakaria, makasih banyak, terima kasih banyak ya. Dan sesaat lagi kita akan jelang beduk dan azan maghrib. Buat sahabat Risma TV dimanapun berada, jaga kesehatan, jaga kompakan, dan jangan lupa Ramadan adalah momentum untuk islah keluarga. Maafkan istri, maafkan suami, maafkan putra-putri kita bersama, buka puasa bersama,
Insya Allah kita bersama mudah-mudahan mampu membentuk rumah tangga yang lebih baik sekarang, besok maupun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.